Lalu yang kedua, apa tadi yang kedua? Birrul walidain. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi, dia dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, Imam Abul Laits Samarqandi menegaskan ada 3 ayat Al-Quran yang selalu kalau turun itu bergandengan. Aqimus shalah wa atuz zakah, atiullah wa atir rasul, anishkurli wali walidai. Ini 3 ayat selalu bergandengan. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Itu banyak ayatnya, ada di Al-Baqarah 43 dan yang lainnya. Atiullah wa atir rasul, taati Allah dan taati Rasul, ada di An-Nisa 59 salah satunya. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, berbaktilah kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu, ada salah satunya di Quran surat Luqman ayat 14. Hadirin rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan 3 ayat ini, kita langsung ke anishkurli wali walidai. Jadi artinya, kalau orang itu aqimus shalah wa atuz zakah, mengerjakan sholat tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka amal sholatnya nggak diterima. Ada orang mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasul. Saya tidak percaya sama hadis Nabi, karena hadis Nabi itu sudah berapa ratus tahun, bahkan sudah ribuan tahun. Yang masih benar itu Al-Quran. Udah, kita tinggalkan hadis, kita percaya pada Al-Quran saja. Nah, itu namanya mengingkari. Itu dia mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasul, maka amalnya itu tidak akan diterima. Nah, Syekh Al-Faqih As-Samarqandi itu menceritakan mengenai anishkurli wali walidai, berbakti kepada kedua orang tua itu harus digandengkan. Ada orang berbakti kepada Allah tapi tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal apapun tidak akan diterima. Ada kisah menarik dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini sayangnya di sini nggak ada infokus ya. Kalau ada infokus, insya Allah kita tampilkan. Ada seorang yang bernama Alqamah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi suatu hari seorang sahabat yang bernama Alqamah, ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam yang dikutip oleh As-Samarqandi. Dia mengatakan, dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Dia itu kana syadidul ijtihad adimus sodaqah famaridho fashtadda maradahu. Dia itu sakit, dia itu rajin ibadah, rajin berjamaah, banyak sedekahnya. Famaridho, maka saat itu dia sakit. Fashtadda maradahu, maka sakitnya bertambah parah. Faba'atha imratahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia utus istrinya. Dia datang istrinya kepada Rasul. Istrinya berkata, anna zawji fin naza fa'aradtu an u'allimaka bi khali. Ya Rasul, suamiku Alqamah itu dalam keadaan naza. Fa'aradtu, dan aku berharap engkau u'allimuka an u'allimuka bi khali. Aku mengharap engkau bisa mengajarkan sesuatu kepada orang yang akan meninggal itu, kepada suamiku yang akan meninggal itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasul mengutus Bilal, Ali, Salman dan Ammar. Idhabu ila Alqamah fanduru ma khalu. Kamu Bilal, Ali, Salman dan Ammar, pergilah ke rumah Alqamah. Fanduru ma khalu, lihat bagaimana keadaannya Alqamah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah Bilal
Bilal, Salman, Ammar, dan Sayyidina Ali datang ke rumahnya Alqamah karena Alqamah itu lagi sakit keras dan lagi naza. Naza itu bahasa kitanya lagi hampir menghembuskan nafas terakhir. Naza itu bahasa kasarnya sakaratul maut. Dibisikkan oleh salah seorang sahabat itu, qul la ilaha illallah. Ditalkin la ilaha illallah. Ternyata sahabat yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, dan dia sahabat Nabi, lisannya kaku, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah. Maka kemudian berempat tadi mengutus Bilal, ya Bilal, engkau pergi kepada Rasul dan sampaikan keadaan Alqamah bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nih, jadi kita bantah itu orang yang mengatakan kok gampang banget. Ini buktinya nggak gampang. Ini hadis. Kalau tidak percaya boleh dibuka di kitab Tanbil Ghafilin, bab tentang hak orang tua. Lalu kemudian setelah sahabat Bilal sampai kepada Nabi, Nabi bertanya, hallahu abawan. Bilal, apa Alqamah itu masih punya kedua orang tua? Faqila, salah seorang sahabat yang ada di situ, amma abu faqad mata walahu ummun kabiratus sin. Kalau bapaknya udah meninggal ya Rasul, cuma tinggal ibunya sudah sangat tua. Nah, jadi tinggal ibunya. Ya Bilal, intolik ila ummi Alqamah. Biar cepat. Bilal, engkau pergi kepada ibunya Alqamah, ke rumahnya ibu Alqamah, sampaikan salam dariku. Apakah aku yang harus ke rumahnya ibu Alqamah atau ibunya Alqamah yang datang ke rumahku? Bilal sebagai utusan Rasul menghadap ibunya Alqamah. Sesampainya di sana menyampaikan salam Rasul, ibunya Alqamah tahu diri bahwa yang pantas itu bukan dirinya, bukan Rasul yang datang kepada dirinya, tapi dirinya yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ibunya sudah duduk di samping Rasul, lalu kemudian Rasul bertanya kepada ibunya. Karena ini anak seorang sahabat, anaknya ibu itu rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat malam, sedekahnya banyak banget, tapi kok nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul bersabda, asdukini fa in kadzabtini ja'anil wahyu minallahi ta'ala kaifa khana khalu Alqamah. Asdukini, wahai ibu, jujurlah kepadaku, ceritakan yang sebenarnya, bagaimana Alqamah yang sebenarnya. Sebab kalau ibu itu berbohong kepadaku, fa in kadzabtini ja'anil wahyu, kalau engkau bohong kepadaku maka akan datang wahyu dari Allah. Kaifa kana halu Alqamah, bagaimana yang sebenarnya Alqamah itu bisa sampai tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini sudah mewarning ini. Qalat, si ibunya jujur, ya Rasul, kana yusalli kada wa yasumu kada wa kana yasaddaqu bi jumlatin min darahima ma yadri kam waznuha wa ma adaduha. Ya Rasul, anakku itu yusalli kada, salatnya luar biasa ya Rasul. Wa yasumu kada, puasanya juga luar biasa ya Rasul. Wa kana yasaddaqu bi jumlatin min darahima, uangnya itu, dirhamnya itu disedekahkan berkali-kali, terus menerus. Ma yadri kam waznuha, sehingga aku itu tidak tahu berapa jumlah sedekahnya ya Rasul. Wa ma adaduha, sampai aku pun enggak tahu berapa banyaknya uang yang disedekahkan anakku ya Rasul. Masya Allah. Kira-kira mudah-mudahan kita bisa mengikuti ini. Amin. Amin. Rasul kemudian bertanya, fama khaluki wa khalu, fama khaluki wa khalu,
Lalu bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Ya Rasulullah, inni alaihi sakhitun wajidah. Ya Rasul, aku itu marah ya Rasul kepada anakku. Aku itu benci kepada anakku. Kata Rasul, walimadzalika. Kenapa engkau bisa begitu? Kana yu'thiru imra'atahu alayya wa ti'uha fil asya'i wa ya'sini. Ya Rasul, sungguh aku marah kepadanya karena dia itu menuruti kemauan istrinya, mengabaikan apa yang aku minta, dan dia menentang diriku, maka aku murka kepadanya. Masya Allah. Kana yu'thiru imra'atahu alayya, dia itu lebih mengutamakan istrinya, memanjakan istrinya, wa yuti'uha, memberikan apa yang diminta istrinya, fil asya, dalam sesuatu, wa ya'sini, dan dia berbuat dosa kepadaku, membangkang. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, sukhtu ummihi khajaba lisanahu an syahadati an la ilaha illallah. Marahnya ibunya inilah yang menjadikan, menutup lisannya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Rasul sudah tahu pokok masalahnya, bahwa Alqamah yang rajin sedekah, yang rajin sholat, rajin puasa, rajin segala-gala tentang ibadah, tapi dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu karena marahnya ibunya, maka lisannya tertutup. Rasul kemudian, Bilal, intalik wajma khotoban kathirun hatta uhriqahu binnar. Bilal, kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya sehingga bisa untuk membakar Alqamah. Nah ini. Bilal, intalik wajma khotoban kathirun hatta uhriqahu binnar. Kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya sehingga bisa untuk membakar Alqamah. Nah, di sini ibunya baru. Faqalat ya Rasulullah, ibni wa thamaratu fuadi tahriku binnar baina yadayya. Ya Rasul, anakku, buah hatiku, dan juga kesayanganku, apakah engkau akan bakar dia di hadapanku ya Rasul? Lalu kemudian, fakaifa yahtamilu qalbi, bagaimana perasaanku ya Rasul, anakku, kesayanganku, buah hatiku, engkau bakar di hadapan diriku ya Rasul. Rasul kemudian jawab, ya Ummi Alqamah, fa'adzabullahi asyaddu wa abqa. Wahai ibu Alqamah, azab Allah itu, siksa Allah itu sangat pedih dan kekal. Fa in sarraka an yaghfirallah fa arda fa walladzi nafsi bi la tanfa'us shalah wala shadaqah ma dumti alaihi sahitatan. Kalau engkau bisa mengampuni anakmu dan juga bisa meridhai dirinya, maka Allah akan mengampuninya. Demi Allah, kata Rasul, fawalladzi nafsi biyadihi, yang ada diriku berada di dalam kekuasaannya, la tanfa'uhu shalah, tidaklah bermanfaat salat, wala shadaqah, dan tidak juga bermanfaat sedekah, madumti alai syaqitatun, tatkala engkau masih marah kepada anakmu. Na'udzu billah. Ini buat yang masih punya ibu, hati-hati sama ibu. Jadi kendati pun sholat kita rajin, kendati pun sering taklim, kendati pun kita itu sedekahnya banyak banget, kalau ibu kita marah, itu kata Rasul nggak ada gunanya. Hadirin rahimakumullah. Lalu ibu Alqamah itu kemudian mengangkat tangannya, ya Rasul, ushidullah fi samaihi wa anta ya Rasul, wa man khadarni anni qadratitu an Alqamah. Anni qadraditu an Alqamah. Jadi ibunya mengangkat tangan, ya Allah, ya Rasul, disaksikan Allah dan disaksikan dirimu, wa man hadarani, dan disaksikan oleh orang-orang yang hadir di sini yang menyaksikan aku,
anni sungguh aku Qadrati itu telah meridhoi Alqamah. Ibunya statement begitu. Faqala Rasul, maka kemudian Rasul memerintahkan Bilal, intolik ya Bilal. Fandur hal yastati Alqamah an yaqula la ilaha illallah. Cepat engkau Bilal pergi ke rumahnya Alqamah. Hal yastati an Alqamah ay yaqula la ilaha illallah. Apakah Alqamah itu bisa mengucapkan la ilaha illallah? Bilal berlari menuju rumah Alqamah. Maka tatkala Bilal itu falamma intaha ila babi sami'a Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Jadi tatkala Bilal sampai di pintu rumahnya Alqamah, sami'a Alqamah, mendengar Alqamah yaqulu sedang mengucapkan la ilaha illallah. Bisa mengucapkan la ilaha illallah. Setelah ibunya maafkan. Lalu kemudian setelah itu kemudian tadi kan Bilal masih di pintu. Bilal masuk. Falamma dakhala Bilal, maka kemudian Bilal masuk ke rumahnya. Lalu Bilal kemudian orasi, ya haula'i inna sakhata ummi Alqamah hajaba lisanahu anis syahadah wa inna ridhaha atlaqu lisanahu famata min yaumi. Wahai hadirin semua yang hadir di sini, sungguh kemarahan ibu Alqamah itulah yang menjadikan lisan Alqamah itu terhijab, tidak bisa mengucapkan syahadat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan sungguh begitu ibunya ridha, maka engkau saksikan saat ini famata min yaumihi, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dan dia wafat saat ini juga, di hari ini juga. Alhamdulillah. 2 menit lagi. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul datang. Fa'amara bi ghuslihi. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'amara bi ghuslihi wa takfinihi. Maka Rasul datang ke rumah Alqamah, merintahkan bi ghuslihi untuk memandikan, wa takfinihi dan juga mengkafani. Wa shalla alaihi, dan Rasul memimpin salat, mensolati Alqamah. Kalau orang disolati Rasul, insya Allah masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian dimakamkan. Setelah dimakamkan, ditanam, Rasul berdiri, thumma qala ala syafiril qabri, berdiri di samping kuburnya. Kemudian Rasul bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, wahai orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, fa alaihi laknatullah, maka dia akan dikutuk oleh Allah. Wala yuqbalu minhu sarfu wala adlun, yakni al faraid wan nawafil. Tidak ada gunanya amal yang banyak, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga kemudian tanpa ada ridha ibunya. Jadi orang yang mengutamakan istri, mengenyampingkan ibu, ini dosanya besar. Jadi kita nih ibunya dibelikan yang harga 100.000, istrinya yang harga 500.000. Kira-kira mengutamakan istri atau mengutamakan ibu itu? Hari ini rahimakumullah. Jadi kalau setelah mendengar ini masih ada suami yang berani lebih mengutamakan istri daripada ibunya, ya Allah marah. Karena itu apa? Imam Al-Faqih Abul Laits Samarqandi menegaskan, anishkurli wali walidai, tidak akan diterima baktinya orang, ibadahnya orang kepada Allah tanpa bakti kepada kedua orang tuanya. Ini waktunya sudah. Alhamdulillah.